Aku berjalan di ruangan rumahku yang menjadi penghubung antara ruang tengah dengan ruang keluarga. Aku dikagetkan dengan TV yang masih menyala. Padahal aku yakin sudah mematikannya sebelum ke kamar, jam 9 malam tadi. Harum melati itu semakin dekat asalnya. Dan benar saja, di situ ada Sari. Sari, sahabat beda alamku. Dia sedang duduk di sofa, sambil asyik mengunyah melati dan menonton TV. Mungkin kalian yang tidak terbiasa akan langsung melonjak takut karena adalah bukan pemandangan lumrah saat kalian melihat sosok anak kecil berambut panjang, berbaju putih yang ternyata bukan manusia sedang asik menonton TV di rumahmu sambil mengunyah melati di malam hari dengan lampu ruangan yang mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Nom yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan cerita 100 tahun setelah aku mati. Air mengalir jauh, membawa kelopak bunga yang terbawa arus tenangnya. Aku mencoba menggapai bunga waru yang jatuh dari pohonnya itu. Aku mencoba memungutnya agar dia tidak hanyut, agar aku bisa bawa pulang dia untuk merawatnya. Ah, tidak. Tanganku tidak sampai untuk mengambil bunga berwarna oranye itu. Dan dia sudah tidak terjangkau lagi. Aku mematung di bantaran sungai kecil dan hanya bisa melihat bunga yang ingin aku miliki itu semakin jauh, semakin lama semakin jauh, dan akhirnya dia tak terlihat lagi oleh jangkauan mataku. Aku menyesal saat menyadari bahwa aku tidak akan memilikinya. Bunga itu sudah cukup dekat dengan tanganku, tapi tetap saja aku tidak bisa meraihnya. Tetap saja aku tidak bisa memilikinya. Baru aku sadari pada kenyataannya dia memang bukan milikku. Dia adalah kepunyaan pohonnya yang berdiri tegak menjulang di pinggir kali. Kuamati pohon tua itu, seperti tidak menyesal kehilangan, atau dia memang sengaja menggugurkan bunganya agar bunga baru dapat bersemi dan menggantikan posisinya. Hal ini membuatku sadar tentang sesuatu yang sudah aku miliki, yang aku tidak miliki, yang akan aku miliki, dan yang tidak akan pernah aku miliki walaupun aku sudah sangat dekat dengannya. Aku benamkan kalimat itu ke otak dan hatiku dalam-dalam, mencoba merelakan bunga indah itu terbawa air yang hampir tidak beriak. Kehilangan bunga itu seperti doa dan anganku yang dijawab Tuhan dengan cara dan kehendak lain, yang sama sekali berbalik dengan pengharapanku. Yogyakarta, 14 Desember 2014. Aku membawa Abima untuk berjalan-jalan. Sekarang aku memanggilnya Abima, sesuai dengan permintaan ibunya yang ingin memanggil anak ini dengan nama Bima, sedangkan aku ingin memanggilnya dengan nama Abi. Maka kami ambil jalan tengah dengan memanggil dua nama itu sekaligus, dan membuat panggilan baru yang bernama Abima. Abima tumbuh menjadi anak yang sehat. Dia sepertiku yang memiliki tulang besar. Dia mungkin akan menjadi anak yang jangkung jika sudah remaja. Dia juga sudah sangat pintar, sudah mulai mengenal dunia dengan sudut pandang anak berumur hampir 3 tahun yang serba sederhana. Ada sedikit keterlambatan dalam dia berjalan karena peristiwa sakit anehnya dulu yang menyebabkan beberapa gangguan di kesehatan anakku ini, tapi semuanya sudah membaik. Cepatlah besar matahariku, tinjulah congkaknya dunia buah hatiku, doa kami di nadimu. Begitu kalimat yang aku lakukan walaupun sebenarnya itu adalah saduruan tembang dari Iwan Fals yang memang karya-karyanya selalu aku sukai. Aku sedang memegang kedua tangan Abima yang mulai bergerak lincah berjalan di sepanjang jalanan kecil di alun-alun kota Sleman. Tawa kecilnya yang ceria selalu berhasil membuatku bahagia dan membuat rasa penat dan stresku menjadi terobati. Aku lepaskan genggaman aku dari tangan Abima dengan lembut dan membiarkan dia berusaha berjalan sendiri tanpa bantuan bapaknya. Abima berdiri sendiri sambil tangannya yang menggapai-gapai udara, seolah berusaha mencari pegangan untuk keseimbangannya. Aku mengambil langkah dan berjongkok 1,5 meter di depannya dengan tangan terbuka, yang berarti aku akan siap melindunginya jika dia gagal dan jatuh saat pelajaran berjalannya. Atau juga berarti kalau aku siap menyambutnya dengan pelukan jika dia berhasil dalam pelajarannya kali ini. Abima mengikuti gerakanku dengan pandangan matanya yang berkeliling, dan saat aku berjongkok di depannya, dia tersenyum lebar. Dia memperlihatkan gigi susunya yang sudah tumbuh. Langkah pertama Abimanyu
diiringi dengan gerakan tubuh yang sempoyongan karena belum seimbang. Tapi Abima masih berdiri dan meneruskan usahanya. 2 langkah, 3 langkah, dan dia malah berlari dengan semangat. Dan karena dia masih belajar, maka bruk, Abima terjatuh. Aku yang melesat memeganginya dan berusaha menggendongnya. Tapi segera kuurungkan niat itu karena melihat Abima yang tidak menangis dan malah berusaha berdiri sendiri. Aku tersenyum bangga melihat kelakuan anak pertamaku ini. Dia tidak seperti bapaknya yang sangat cengeng di masa kecilnya. Dia berdiri dengan kepayahan, tapi dia berhasil dan melanjutkan langkahnya untuk menuju kepadaku yang sudah siap dengan tangan terbuka. Hap! Aku tangkap dia dan memeluknya. Aku gendong dia dan aku cium dengan penuh rasa sayang. Ku angkat dia tinggi-tinggi, terdengar lagi suara tawanya yang bagiku terdengar seperti penawar rindu. Aku menggendong Abima lagi dan mengajaknya berkeliling alun-alun Sleman yang asri. Banyak pohon beringin yang menjadi peneduh, walaupun sebenarnya waktu sudah menginjak senja. Abi masih tertawa sambil menjabak kepalaku yang dia gunakan untuk berpegangan. Aku tengah memanggul Abima dan menikmati quality time dengannya. Aku tidak perlu khawatir lagi dengan Abima. Tentunya maksudku adalah khawatir karena tambahan inderanya. Kenapa? Karena dia tidak hanya mewarisi gen dariku, tapi juga dari ibunya yang seperti kalian ketahui, Risa yang selalu ceria dan semangat. Satu hal yang dulu tidak aku miliki. Aku percaya Abima memiliki bakat dari ibunya yang akan berguna untuk menghadapi apapun di depannya kelak. Dan jangan lupa dia masih memiliki aku sebagai bapaknya yang akan selalu menjaganya, walaupun tidak akan selamanya. Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Aku memutuskan pulang karena kami kesini dengan menggunakan motor. Aku ambil baby bag yang aku titipkan di sebuah warung dan aku gendong tas itu di depanku dan mendudukkan Abima ke dalamnya. Di perjalanan, aku dihibur dengan celotehan bahasa bayi Abima yang tidak henti-hentinya bicara. Benar dugaanku, dia akan tumbuh seperti ibunya. Aku mengendarai motor dengan pelan, sekedar menikmati suasana. Walaupun sebenarnya aku sudah lapar dan tidak sabar untuk makan masakan istri di rumah. Perlu waktu 45 menit untuk akhirnya kami sampai di rumah dengan warna cat yang baru saja aku ganti dengan warna yang dominan cerah. Home sweet home, begitulah istilah tepatnya untuk menggambarkan rumah sederhana kepunyaanku yang hanya wujud warisan dari orang tuaku. Belum juga aku sampai di depan pintu itu sudah terbuka dan dari dalam aku disambut oleh istri tercinta. Dia mencium tanganku dan aku balas dengan kecupan di keningnya yang tertutupi oleh jilbab berwarna keunguan. Udah masak kan? Tanyaku dengan lembut. Udah mas, sini Abima biar ku gendong. Jawabnya dengan lembut sambil mengambil Abima dan menggendongnya. Aku elus kepalanya yang terlindung jilbab berbahan lembut itu dan melangkah menuju ruang makan. Aku makan dengan lahap hidangan yang sudah disediakan oleh istriku. Sayur asam dan ikan asin dengan sambal terasi. Dia tahu saja makanan rumahan yang aku sukai itu. Aku selalu makan dengan porsi besar dan hampir tidak pernah menyisakan sebutir nasi pun tersisa di piringku. Enak nggak mas? Tanya suara di belakangku yang aku jawab dengan acungan jempol. Kamu sekarang makin pintar masak, jawabku sambil meminum teh panas yang baru saja ditaruh di depanku. Aku mencukupkan makanku dan bersama istri mengajak si lucu Abima bermain lagi. Malam hari, baik istriku dan si kecil Abima sudah tidur. Kami bertiga tidur di satu ranjang yang sama. Ya, sekedar berusaha menjaga Abima. Kalau dia merangkak dari kasur, aku masih menyalakan laptop dan mencari informasi untuk mendapatkan sponsor demi studi lanjutan spesialis dokter anak. Tidak ada yang aneh, hanya saja saat itu aku mencium aroma yang kukenal. Bau melati ini. Aku beranjak dari kasur dan menaruh laptop di meja, mencari sumber aroma melati yang memenuhi ruangan. Kalian tahu, dulu pernah aku jelaskan kalau aroma melati yang pekat adalah tanda awal munculnya temanku. Ya, betul. Yang ada di pikiran kalian betul sekali. Yang aku maksud adalah Sari. Aku berjalan di ruangan rumahku yang menjadi penghubung antara ruang tengah dengan ruang keluarga. Aku dikagetkan dengan TV yang masih menyala. Padahal aku yakin sudah mematikannya sebelum ke kamar, jam 9 malam tadi. Harum melati itu semakin dekat asalnya. Dan benar saja, di situ ada Sari. Sari sahabat beda alamku. Dia sedang duduk di sofa, sambil asyik mengunyah melati dan menonton TV. Mungkin kalian yang tidak terbiasa akan langsung melonjak takut, karena adalah bukan pemandangan lumrah
Saat kalian melihat sosok anak kecil berambut panjang, berbaju putih yang ternyata bukan manusia sedang asik menonton TV di rumahmu sambil mengunyah melati di malam hari dengan lampu ruangan yang mati. Tapi bagiku itu adalah kunjungan yang menyenangkan. Setelah apa yang aku lalui dulu bersama Sari. Dan setelah sekian lama kami tidak bisa berkomunikasi karena ada jin gelap yang membatasi Sari agar tidak memberitahu ada maksud jahat yang akan dilancarkan oleh jin itu. Seperti yang sudah diceritakan di cerita sebelumnya. Aku duduk di sebelahnya sambil tersenyum. Menurutku ini lucu karena awal perjumpaanku dengannya dia sama sepertiku. Maksudku adalah dia berwujud selayaknya anak manusia yang sepantaran denganku. Kami sering bersama main petak umpet, bermain mobil-mobilan atau robot-robotan, dan permainan anak kecil lainnya di masa lalu. Tapi lihatlah sekarang, setelah semua yang kulalui, aku semakin tumbuh dewasa. Ditambah lagi dengan jambang yang kubiarkan tumbuh ini membuatku terlihat tua. Berbeda dengan Sari yang tidak pernah berubah, kecuali dia menginginkannya. Dia masih sama persis dengan wujud saat kali pertama kami bertemu, karena dia sebenarnya tidak punya tubuh yang bisa menua seperti manusia. Dia makhluk yang bisa dikatakan hampir abadi. Jika dilihat sekilas, kami seperti sepasang bapak dan anak yang tengah menonton TV di ruang tamu. Sari masih diam, tapi dia menoleh ke arahku dengan membalas senyumku. Menurutku, itu adalah senyuman yang sangat manis, sama seperti seorang anak kecil cantik berumur 6 tahun yang tersenyum dengan mengemaskan ke arahmu. Tapi, saran dariku untukmu teman, jangan kamu bayangkan, karena mungkin kamu akan takut jika membayangkan dia. Jin perempuan di tengah gelap ruangan yang hanya diterangi sinar redup dari TV yang menyala. Kamu datang untuk menagih janjiku? Tanyaku kepada Sari. Dia menggeleng sambil mengunyah melatinya. Dia benar-benar seperti anak 6 tahun yang menggeleng manja kepada orang tuanya ketika diajak makan. Tetapi dia lebih memilih makan snack kemasan. Lalu, ada apa Sari? Tanyaku lagi. Aku cuma ingin mengunjungimu. Kita teman kan? Dan teman itu saling mengunjungi. Aku ingin melihat anakmu yang mungkin akan tumbuh dengan hal luar biasa sepertimu. Aku tersenyum mendengarnya. Sari ini meskipun sudah sering dijelaskan bahwa bangsanya adalah jin yang penuh tipu daya. Tetap saja Sari ini tidak seperti itu. Mungkin manusia dan jin tidak jauh berbeda. Kalian tahu kan? Kadang manusia sendiri juga penuh dengan tipu daya dan licik, tak kalah dari jin. Atau mungkin bangsa jin juga menganggap kita demikian, bahwa kita manusia adalah golongan yang penuh tipu daya. Sungguh, aku sendiri tidak tahu. Kamu sudah melihat Abimanyu anakku kan? Tanyaku. Sudah, saat kamu beribadah dengan istrimu, tadi aku menungguinya tanpa kamu sadari. Sebenarnya kalau dia perempuan, aku akan bilang dia cantik seperti ibunya. Tapi berhubung dia laki-laki, dan kalau aku menyebutnya dia ganteng seperti bapaknya, sepertinya itu tidak pas. Hehe. Jawabnya dengan terkekeh menyindirku. Tapi jika dia dewasa nanti, dia akan jadi laki-laki tampan pastinya. Jawabnya dengan tertawa kecil. Aku hanya tertawa sambil menyandarkan kepalaku ke sofa. Kami mengobrolkan banyak hal, banyak sekali, dan lebih banyak ke nostalgia. Bagaimana aku melewati masa kecilku, hingga aku sudah beristri dan mempunyai anak seperti sekarang. Dan di situ, aku menyadari bahwa sudah lebih dari 20 tahun terlewati. Hal buruk terus datang. Begitu juga hal baik yang selalu ada di setiap peristiwa buruk yang aku lalui. Tuhan sudah memberikan karunia yang berlebih kepadaku. Aku yang dulu selalu mempertanyakan kemahaadilannya saat aku diuji. Sekarang paham, dan kini aku mengaku salah, berlaku demikian dan bersyukur serta berterima kasih kepada Allah atas segalanya. Maha suci Allah yang sudah memberi semua umatnya segala nikmat. Aku tidak akan meragukan keadilannya yang benar-benar hak. Kenapa? Karena bahkan Allah membuat nikmat yang sama kepada semua manusia yang tidak mengimaninya sekalipun. Lalu kenapa Allah yang sebagai Tuhan saja mau berlaku adil di dunia kepada yang tidak beriman, sedangkan kita yang hanya umat, hanya hamba, dan seorang pesuruh malah kadang bersikap zalim kepada orang yang tidak sepaham dengan kita, saling mengkafirkan dan menghujat. Lalu, nikmat mana lagi yang kamu ragukan? Itu kataku ketika berpikir demikian.
Aku meneruskan obrolanku dengan Sari. Sesekali dia mengomentari berita yang ditayangkan di TV dan menayangkan kebingungannya akan ulah manusia yang diberitakan di TV. Aku hanya bisa tersenyum, mengangguk, dan menggeleng. Karena membuat paham untuk individu lain itu sangat sulit. Orang itu cenderung percaya dengan yang namanya perspektifnya. Menurutku sih kalau kayak gitu aku titik-titik bla 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 bla. Mungkin itu yang akan dikatakan jika mendengar pendapat ataupun yang tidak sejalan dengan sudut pandangnya. Kenapa seperti itu? Karena manusia itu merasa dirinya lebih benar dan paling benar. Tapi semua bisa diubah jika kita merendah dan mengosongkan gelas dan berpikir bahwa kita sungguh kecil dan menganggap bahwa setiap kemungkinan sekecil apapun itu adalah mungkin. Ya, itu saja yang terlintas di pemikiranku. Kamu sudah sedewasa ini, Rizal. Aku tidak pernah menyangkanya. Kata Sari sambil ikut bersender di sofa. Ya, aku juga seperti itu. Aku merasa semuanya terjadi begitu saja dan begitu cepat terjadi. Jawabku mengiyakan kata-kata Sari. Rizal, ingat pesanku dulu. Hiduplah dengan baik. Jadilah orang yang bermanfaat. Kepedihanmu akan membuatmu menjadi orang yang derajatnya lebih tinggi di mata manusia dan Tuhan. Iya Sari, aku selalu sempatkan berdoa untuk menjadi orang yang besar di mata orang lain, namun kecil di mata Tuhan. Sari tersenyum dan mengangguk sambil memandang ke dinding. Dia melihat ke arah foto keluargaku. Terlihat bahagia dan sempurna. Terlihat aku yang berada di samping Risa yang sedang menggendong Abi yang berumur beberapa bulan. Jika aku kenang lagi, sebenarnya aku menahan tangis yang hampir pecah. Dan untuk kepedihan terdalammu yang belum begitu lama kamu lalui, aku ikut menyesal, Rizal. Kata Sari dengan suara yang menurun. Aku mengangguk tazim dengan kalimat Sari. Aku sudah ikhlas. Apalagi yang bisa aku lakukan, Sari? Nyawa bukan menjadi ranah yang bisa ku protes dan kugugatkan kepada Tuhan. Meskipun kamu tahu sendiri betapa hancurnya aku saat itu. Seolah hatiku ikut mati, dan yang tersisa hanya jasad yang bergerak dariku. Aku merasa sudah tidak memiliki tujuan lagi saat hal itu terjadi. Dia orang yang menemaniku sejak aku pindah ke sini. Seolah dia adalah orang yang dikirim sebagai penggantimu untuk menemaniku. Aku berkata dengan suara sangat bergetar, sakit sekali, rasanya pilu. Aku tidak bisa berhenti menyalahkan diriku sendiri saat hal buruk itu menimpa dia. Risa yang kalian kenal lewat cerita ini sekarang sudah tidak ada lagi. Risa seorang wanita yang paling kucintai dengan sepenuh hati sudah meninggalkan kami, meninggalkan aku sebagai suaminya, Abimanyu anaknya. Masih dapat aku rasakan perihnya ketika ibu dan bapakku pergi dan membuat lubang menganga di hatiku. Lalu Risa, dia datang membuat luka itu berangsur pulih. Tapi ternyata dia datang hanya untuk pergi dan membuat hati ini lebih hancur dari sebelumnya. Masih teringat jelas, mungkin itu ingatan yang ingin aku lupakan. Sekaligus ku ingat selamanya. Saat dia terpejam dan tidak bergerak, saat ku teriakkan dan ku jeritkan namanya sekuat tenaga, namun dia tidak bisa lagi menjawab panggilanku. Saat tangisku pecah di dekatnya, dia tidak lagi menyeka air mataku dan memelukku seperti yang sering dia lakukan. Aku kunjangkan lagi tubuhnya agar dia menjawab panggilanku, tapi percuma. Kini dia tuli, kini dia bisu, kini dia buta, dan kini Risa sudah meninggal. Aku menjerit hingga tenggorokanku terasa putus dan perih. Saat ibu meninggal, aku tidak melihat jasad ibu. Saat bapak meninggal, aku juga tidak melihatnya secara langsung. Tapi saat Risa mengalami hal yang sama, aku melihatnya. Aku memegang jasad tidak bernyawa itu. Dan itulah sisaan yang sangat menghancurkanku. Duk. Teriakanku tidak dapat membawanya kembali. Tidak akan membawanya kembali hidup. Saat itu aku merasa ikut mati. Aku sudah kehilangan akal dan aku hampir kehilangan imanku. Saat cahaya hatiku sudah redup di rumah duka, mertuaku datang dari belakangku. Dan aku merasakan ada tangan kecil yang memegangku. Abima, ya dia anakku. Ku gendong dia dan ku tatap wajahnya lekat. Anak yang masih polos, tanpa tahu hal yang sebenarnya telah terjadi. Dia memegang wajahku
Dengan tahuannya, dia tidak sadar di umurnya yang kala itu baru 1,5 tahun, dia sudah menghadapi 2 cobaan besar. Aku peluk Abimanyu dengan tangis keras, mungkin dapat didengar oleh pelayat yang datang. Di situ, aku sadar bahwa aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh gila, aku tidak boleh meninggalkan Abimanyu. Abima adalah satu-satunya orang yang membuatku masih memiliki alasan hidup. Dia memang belum bisa bicara, tapi Abima sudah memberikan lebih dari cukup alasan untuk membuatku berkata, aku harus bangkit. Semuanya berduka, semuanya sedih dengan Risa istriku yang meninggal dunia mendadak. Aku sudah melanggar sumpahku sendiri untuk menjaga Risa. Aku sudah berdosa, dosa yang sangat besar. Pak Hamzah, Ibundari, mertuaku tidak dapat menyembunyikan duka yang mendalam. Anak mereka satu-satunya kini sudah tiada. Teman-temanku yang datang, semuanya meneteskan air mata, seolah tidak percaya. Risa yang ceria, Risa yang hampir tidak pernah menunjukkan raut sedih semasa remaja, kini tinggal kenangan yang hanya bisa diingat. Dan aku yang menggendong Abimanyu hanya bisa diam dengan segala macam rasa sakit dan hancur yang berkecambuk di dalam batinku. Benar-benar kepedihan terperih bagiku. Aku sendiri enggan jika harus menceritakan atau memberitahu siapapun tentang ini, tentang aku. Rizal, seorang suami yang sudah gagal menjaga istrinya. Jika saja tidak ada perkataan dari Ridwan kala itu, dan tulisan Risa dari diarinya yang menginginkan seluruh dunia mengetahui kisah cinta kami, maka cerita pilu ini hanya akan aku simpan sendiri, tanpa seorang pun boleh mengusiknya. Aku menahan air mata saat mengingat hal itu. Sudah 1,5 tahun aku kehilangan Risa. Tapi begitu aku mengingat peristiwa tragis itu, seperti baru terjadi kemarin. Kejadiannya hanya berselang beberapa bulan saat peristiwa teror Abimanyu. Kamu harus kuat, Rizal. Sekarang dia sudah tenang di sisinya. Kata Sari sambil menepuk pundakku. Aku tidak menangis, mungkin sudah kering benar air mataku. Aku mengangguk kepada Sari. Lalu, kapan kamu juga akan tenang? Tanyaku balik. Segera, Rizal. Tidak ada permintaanku selain datanglah. Datanglah di 100 tahun setelah kematianku, tepat 3 purnama dari malam ini. Kamu butuh tidur, Rizal, dan aku akan pulang sekarang. Sari berdiri. Kaki mungil itu tiba-tiba terangkat dan melayang menuju pintu. Saat Sari sudah berada di depan pintu, dia berbalik dan mengubah bentuknya. Seperti kalian ketahui, aku pernah berkata kemiripan mereka berdua itu hampir identik. Sari mengubah bentuknya seolah umur dan tubuhnya ikut menua seumuranku. Dia melambaikan tangan dan menghilang seketika. Dan saat itu aku baru menangis, karena sebentar lagi aku juga akan kehilangan teman yang menjagaku dari sepinya masa kecilku. Ditambah wujudnya yang serupa istriku yang sudah meninggal. Risa, Sari.